Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Aini Masyukuro. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saya akan memaparkan tentang tugas di LMS yaitu 1.4.J koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan peran. Berikut adalah kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang dimaksud budaya positif adalah dapat diimplementasikan dengan menerapkan konsep-konsep inti di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara untuk menerapkan disiplin yang memberikan pelajaran kepada anak atau murid untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini bertujuan agar murid dapat memahami dan menyadari atas dasar motivasi intrinsik bukan oleh sebab ingin dipuji, mendapatkan hadiah, takut akan hukuman dan adanya paksaan. Adapun motivasi perilaku terdapat 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Kontrol posisi restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kita bahas satu persatu ya. Namun sebelumnya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kenapa sebagai manajer? Karena sebagai manajer, guru bersama murid berusaha menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi pada murid. Selain itu, guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perbuatan murid dengan memperhatikan keyakinan sekolah atau kelas. Selain itu, posisi manajer ini relevan dengan segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sehingga dapat tercipta budaya positif pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid dengan menggunakan kalimat positif yang di dalamnya memuat nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum yang mudah untuk diingat dan dipahami serta menjadi kewajiban untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses percakapan yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang memiliki karakter mandiri dan bertanggung jawab. Nah, adapun tahapan segitiga restitusi ini ada 3, namanya segitiga. Jadi ada sisi dasar dan sisi yang ke atas kedua itu ya. Yang pertama, sisi yang paling dasar yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu persatu. Pada fase menstabilkan identitas, merupakan tahap awal dari penerapan segitiga restitusi di mana pada fase ini memiliki anggapan bahwa melakukan kesalahan adalah pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Lanjut, fase selanjutnya validasi tindakan yang salah.
merupakan fase tengah dari penerapan segitiga restitusi, di mana pada fase ini guru atau orang tua mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan murid atau anak. Selanjutnya fase yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Merupakan fase akhir dari segitiga restitusi, di mana pada fase ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau anak dengan tujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, adapun keterkaitan antar materi. Nah, di sini ada budaya positif ya, kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu budaya positif kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai menjadi among murid dengan menuntun dengan menerapkan budaya positif yang berpihak pada murid di sekelas atau di sekolah. Itu untuk yang filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya budaya positif ya kita kaitkan dengan nilai guru penggerak ya. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, seorang guru memiliki peran sebagai penggerak sebagai guru penggerak salah satunya sebagai pemimpin pembelajaran dengan menuntun terwujudnya budaya positif di lingkungannya. Selanjutnya kita kaitkan lagi koneksi antar materinya yaitu budaya positif, kita kaitkan dengan visi guru penggerak. Nah, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, ini sebagai pemahaman ya, saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan atau laksanakan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain melalui berbagi praktik baik. Selanjutnya adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan, ternyata budaya positif dengan kesepakatan kelas ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, dan perlu mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dengan kalimat positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan ini dapat menanamkan nilai karakter pada murid. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Nah, adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini adalah selama ini saya kurang tepat dalam hal posisi kontrol penanganan masalah yang terjadi pada murid. Posisi kontrol yang seharusnya saya lakukan adalah kontrol manajer dalam menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Nah, ini pengalaman ya, saya menangani siswa yang memakai baju olahraga di dalam kelas belajar IPA, sedangkan siswa lain memakai seragam sesuai jadwal dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan
fase yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang kedua fasenya, dan yang ketiga fase segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan. Nah, yang dirasakan. Saya merasa bahagia karena dapat menerapkan 3 langkah segitiga restitusi untuk menangani masalah pada murid sehingga murid dapat menemukan solusi secara mandiri dari permasalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid mulai berpendapat tentang perbuatannya yang salah karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Hal ini sebagai salah satu indikator budaya positif mulai nampak pada murid saat mengalami proses segitiga restitusi, dan hal yang harus diperbaiki adalah saya harus konsisten memposisikan saya sebagai control manager dalam menangani permasalahan atau persoalan di lingkungan saya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya perankan adalah sebagai teman dan membuat rasa bersalah. Dengan kedua kontrol tersebut, saya cenderung membuat murid tergantung kepada saya dan merasa bersalah, padahal tidak 100% murid bersalah. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manager dalam mengatasi persoalan. Saya merasa bahagia karena mulai menerapkan kontrol yang bijak, yaitu kontrol manager. Selain itu, saya menyadari bahwa adanya komunikasi yang efektif dan pendekatan persuasif dapat menstimulus motivasi intrinsik pada murid untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap perbuatannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya pada fase awal, yaitu menstabilkan identitas dengan menanyakan mengapa murid melakukan kesalahan, dan saya menyampaikan kalimat, semua manusia pernah berbuat salah dan tidak ada manusia yang sempurna. Justru dari kesalahan itu kita jadikan bahan refleksi. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting dipelajari dalam hal yaitu menciptakan budaya positif bahwa guru tidak perlu bekerja sendirian, namun guru perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan pemangku kepentingan untuk menerapkan budaya positif murid baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga tetap semangat tergerak, tentunya juga bergerak dan diberi kemudahan untuk menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.